Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di KOPKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya SC Saria, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan, Angkatan 2020C, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cara berpikir kritis di era Society 5.0. Untuk memenuhi tugas pengayaan literasi pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad MPD. Yuk disimak videonya. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet of Things, dan lain sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia. Society 5.0 baru diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi Society 5.0, masyarakat harus siap beradaptasi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Hal yang terpenting dalam menghadapi era Society 5.0 ini adalah kemampuan berpikir secara kritis atau critical thinking. Apa sih pentingnya berpikir kritis dan mengapa kita perlu belajar berpikir kritis? Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era Society 5.0 dapat menjadi dampak negatif apabila kita tidak pandai dalam mengolah informasi yang kita terima, tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya atau tidak, dan bisa jadi kita dibutakan oleh informasi yang tidak benar, sehingga pada akhirnya kita melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan penting. Disinilah keterampilan berpikir kritis dibutuhkan. Keterampilan berpikir kritis akan menjadi perisai kita dalam melindungi diri dari informasi yang tidak benar, dan menjadi pegangan dalam kita mengambil keputusan. Lalu, apa sih sebenarnya arti berpikir kritis? Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill merupakan keterampilan berpikir yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Proses dalam berpikir kritis. Yang pertama, formulasikan pertanyaan. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan decision making yang akan kita ambil. Misalnya, apabila menemukan berita atau informasi baru, untuk mencari tahu berita tersebut hoax atau tidak, kita perlu mengajukan pertanyaan seperti apa sih yang terjadi di dalam berita itu? Apakah urutan kejadian dalam berita tersebut sudah logis? Siapa yang mempublikasi berita tersebut? Apakah ada kepentingan politik di balik media tersebut? Bagaimana sumber-sumber lain? Dan beberapa pertanyaan lain agar kita yakin bahwa berita tersebut bukanlah hoaks. Yang kedua, cari informasi yang relevan. Hal ini berguna dalam menjawab hal-hal yang telah kita tanyakan. Yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan. Contohnya, dalam membeli laptop, kita harus mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari setiap alternatif keputusan, dan cobalah membuat pilihan dari yang paling menguntungkan. Keempat, explore alternatif pandangan lain. Contohnya, dalam membeli laptop, kita dapat mencari alternatif merek laptop lain yang dapat kita beli. Bisa jadi, ada merek laptop lain yang lebih sesuai dengan tujuan membeli laptop di awal. Beberapa contoh penerapan keterampilan berpikir kritis dalam kegiatan sehari-hari yang dapat kita lakukan. Contohnya, mulai dari hal kecil seperti menanggapi postingan di media sosial, berbelanja tanpa terpengaruh iklan, melakukan presentasi atau berdiskusi di kelas, hingga hal penting seperti memilih kandidat atau partai politik di pemilu tanpa terpengaruh propaganda. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah menonton.